Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya akan mencoba men-sharing apa yang ada di dalam pikiran saya dan ya tentu saja di dalam kehidupan saya menjalani konsep menyembah Tuhan. Kalau kita melihat di zaman sekarang, seringkali kita sebagai umat atau kita sebagai pengurus gereja atau sebagai hamba Tuhan atau sebagai apapun Pak, pelayan Tuhan, kita itu seringkali menemukan hidup yang tidak sesuai dengan iman yang kita percaya. Artinya begini, konsep Tuhan mengatakan A, tapi kita itu B. Jadi terus terang, mengapa saya ingin men-sharingkan ini? Karena saya menemukan ada banyak hidup orang Kristen yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sebetulnya kehendaki. Mengapa itu terjadi? Mungkin karena konsep kita menyembah Tuhan itu tidak tepat atau kurang tepat. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, makanya seringkali kita melihat banyak hidup pemimpin Kristen atau pelayan Tuhan atau jemaat yang hidupnya tidak tepat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin share mengenai mengapa kita harus menyembah Tuhan dan konsep seperti apa yang harusnya kita ketahui untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita menyembah pribadi tertentu, seorang pribadi, maka sebetulnya kita sedang mengakui bahwa pribadi tersebut memiliki sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Kemudian kalau kita menyembah pribadi itu, maka kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Kita bersandar kepadanya. Kemudian kita akan memfokuskan hidup kita, akan mengikuti semua pola pikir, konsep-konsep dan perilaku daripada pribadi yang kita sembah. Nah, kalau kita berbicara mengenai Allah, maka kita semua sudah mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang memiliki kasih, Allah yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang tidak terbatas, Allah yang jauh lebih tinggi dari diri. Oleh karena itu kita menyembah Tuhan, kita menyembah Allah, karena kita menundukkan diri kita. Makanya kita harus tahu itu adalah hal dasar yang harusnya kita lakukan. Tetapi di akhir-akhir ini saya melihat, bukan di akhir, ini sepanjang kehidupan banyak orang Kristen, ternyata ada banyak orang Kristen yang datang kepada menyembah Tuhan, dalam tanda kutip datang beribadah kepada Tuhan, tapi sebetulnya dia mencari pertolongan Tuhan saja. Jadi tidak mau menundukkan diri, tidak mau mengikuti semua konsep dan pola hidup yang diajarkan Allah kepada kita. Akan tetapi oleh karena kepentingan kita saja, maka kita datang kepada Tuhan. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa hidup manusia itu tidak berubah. Karena sebetulnya kita sedang mencoba mengisi kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita dengan datang beribadah ke gereja. Akan tetapi kita tidak benar-benar menundukkan diri kita menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, pagi ini saya ingin memberikan gambaran persepsi mengenai kemahakuasaan Tuhan itu sebagai pembukaan renungan pada pagi hari ini. Harapan saya, apa yang saya sampaikan ini cukup sederhana dan bisa ditangkap oleh kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya pernah sharing mengenai hal ini beberapa tahun yang lalu di anak muda. Coba kita pikirkan, kita pernah berpikir tidak bahwa kita itu diciptakan Allah dan ditempatkan di bumi ini
Dan kita tidak bisa keluar dari bumi ini. Dari lahir sampai mati kita akan ada di bumi ini. Bisa nggak kita hidup di luar bumi ini sampai saat ini? Tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa menolong kita untuk hidup di luar bumi. Mungkin bisa hidup di luar bumi, tapi pasti harus ada supporting kehidupan dari bumi. Contohnya astronot itu ditaruh berbulan-bulan, ada yang mungkin lebih dari 1 tahun di luar angkasa, bisa hidup, tetapi disupport oleh apa yang ada di bumi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita itu tidak pernah bisa meninggalkan bumi yang diciptakan Allah untuk kita dan kita hidup di dalamnya. Pernahkah kita berpikir itu? Itu adalah salah satu kemahakuasaan Tuhan. Kalau kita belajar ilmu astronomi, maka bumi itu ada di dalam lingkaran matahari, satu matahari. Padahal di seluruh alam semesta itu ada triliunan matahari. Jadi jumlahnya ternyata matahari tidak cuma satu. Kalau Bapak Ibu pelajari mengenai astronomi, ini saya ingin memberikan gambaran mengenai betapa maha kuasanya Allah. Allah yang tidak terbatas. Makanya kenapa kita harus menyembah bumi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita lihat bumi ini juga tidak bisa hidup sendirian kalau tidak ada matahari. Tidak ada tanaman yang akan bisa tumbuh dan sebagainya. Jadi kalau kita pelajari astronomi, maka kita bisa melihat bahwa dari bumi kita atau dari bintang matahari kita untuk sampai ke bintang yang paling dekat itu butuh kira-kira 4 tahun cahaya. Nah, ini istilah yang tidak terlalu awam ya, tapi mungkin saya bisa jelaskan. Kalau kita punya mobil yang punya kecepatan cahaya, yang sudah sekolah SMA pasti sudah tahu juga. Kecepatan cahaya itu kira-kira 300.000 km per detik. Ya, itu kira-kira 7,5 kali keliling bumi per detik. Kalau kita punya kendaraan, mobil, pesawat, atau roket atau apapun yang punya kecepatan secepat itu kita butuh waktu 4 tahun untuk sampai ke bintang terdekat dari matahari kita, dari bumi kita. Dan matahari kita ternyata berada dalam satu kumpulan Bima Sakti. Artinya bintang. Satu Bima Sakti itu kira-kira jumlahnya antara 100 miliar bintang sampai 400 miliar bintang. Saya ingin menggambarkan betapa besarnya alam semesta ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa bayangkan, dari tempat kita ke bintang yang terdekat itu butuh kira-kira 4 tahun cahaya. Kalau dan bintang-bintang ini berada dalam satu kumpulan namanya Bima Sakti, itu jaraknya dari ujung ke ujung itu adalah 100.000 tahun cahaya. Jadi sangat besar sekali. Jadi saya mengatakan, karena tidak ada pesawat yang secepat yang memiliki kecepatan cahaya, maka manusia tidak bisa datang ke bintang yang paling dekat pun aja sudah nggak mungkin. Maka tadi saya mengatakan, kalau mungkin punya kendaraan yang sekarang pakai roket yang dimiliki Amerika, mungkin Rusia, mungkin butuh waktunya ratusan tahun, nggak tahu berapa ratus tahun, kita sudah mati pasti. Jadi tadi saya mengatakan bahwa kita itu tidak bisa keluar dari bumi. Kita lahir, hidup, dan akan mati. Dan itu semua diciptakan oleh Allah. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau boleh saya jelaskan, tadi kita masih berada dalam satu kumpulan bintang yang isinya 100 miliar sampai 400 miliar bintang. Itu hanya Bima Sakti. Di luar Bima Sakti ini yang kumpulan bintang ini masih ada kumpulan bintang yang lain yang banyak sekali. Maka jumlah dari seluruh bintang ini kalau dihitung triliun tidak terhitung. Betapa besarnya alam semesta, betapa besarnya, betapa maha kuasanya pribadi yang menciptakan alam semesta. Oleh karena itu, mengapa kita harus menyembah Allah?
Mengapa manusia menundukkan diri kepada Allah sejak dari purbakala zaman itu? Pada saat manusia, Allah mulai memperkenalkan dirinya pada manusia dan manusia mengerti, maka manusia mulai mengatur dirinya, mulai menundukkan dirinya kepada Allah, mulai belajar. Tapi dalam perjalanan hidup manusia kita sudah belajar, ternyata ada banyak penyimpangan dalam hidup manusia. Demikian juga di dalam kekristenan kita, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita harus belajar memahami. Kalau kita paham apa yang kita lakukan, maka kita akan bisa secara konsisten melakukan itu dan memahami dan dengan benar kita melakukan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Allah itu adalah Allah yang maha kuasa yang tidak terbatas. Dia jauh di atas manusia kemampuannya. Kalau kita melihat ciptaannya alam semesta saja, kita sudah melihat diri kita itu begitu lemah. Kita nggak bisa keluar dari bumi ini. Kita dilahirkan, kita hidup dan kita akan mati ya di bumi ini. Apalagi jangka waktunya paling cuma 70 tahun, 80 tahun. Oleh karena itu, marilah kita belajar menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Maka kita akan mudah atau kita akan lebih memahami bagaimana kita harus menundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Karena seringkali saya lihat ada banyak orang yang begitu sombong dan mengatakan bahwa dirinya tak perlu Tuhan, atau dia lebih hebat dari Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dia tidak menuruti seluruh konsep hidup yang Allah berikan pada kita. Itulah sumber masalah manusia yang terbesar. Apa yang dialami oleh Adam dan Hawa adalah tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk, apa yang menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak Allah yang harus dilakukan. Karena di dalam diri manusia itu ditanam esensi yang sama dengan Allah, yaitu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita menyembah Tuhan, maka dia itu harus menjadi pusat dari seluruh kehidupan. Oleh karena tadi saya jelaskan begitu hebatnya Tuhan, maka konklusinya apa? Mari kita melihat pertama di dalam Ulangan pasal 6 ayat 13 atau 14. Oh, nggak ada lihatnya. Jadi saya buka Ulangan pasal 6 engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita bisa melihat bahwa Allah begitu maha kuasa dan kita harus menundukkan diri kita, maka Tuhan sudah memberi petunjuk sejak cuman Allah yang patut disembah. Mari kita lihat Matius pasal 4 ayat 10. Matius pasal 4 ayat 10. Apa yang dikatakan Yesus pada waktu dicoba oleh iblis? Mengapa? Karena iblis mau Tuhan Yesus menyembah iblis dengan memberikan dunia kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, menyapa iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau bertakwa. Jadi petunjuk firman Tuhan ini dari awal sudah jelas, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita lihat di dalam Keluaran 13 ayat 14. Keluaran pasal 13, Keluaran pasal 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah ayat cemburu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan ini
seluruhnya kita baca, maka kita perlahan-lahan tahun demi tahun kita akan memahami, kita akan mengetahui apa sih yang dimauin oleh Tuhan. Di sini sudah jelas bahwa oleh karena Dia adalah satu-satunya pribadi yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang begitu hebat dan begitu dahsyat. Dan kita ini manusia yang sangat terbatas, dibatasi dan bisa keluar bumi. Padahal alam semesta itu begitu besar ya, tapi kita nggak bisa kemana-mana. Artinya kita itu memiliki keterbatasan yang sangat terbatas. Belum lagi anatomi tubuh kita yang menyebabkan kita tidak bisa hidup lebih lama. Dari 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, mungkin paling lama 120 tahun, ada yang 130 tahun. Kalau kita melihat silsilah Adam dan Hawa dan sebagainya, manusia pertama mungkin bisa hampir 1000 tahun. Tapi itu tetap terbatas. Oleh karena itu, sebetulnya logis kalau kita itu menundukkan diri kepada Allah. Sebetulnya kita itu logis kalau kita menyembah Tuhan. Akan tetapi oleh karena tekanan hidup, karena keinginan manusia, ya keinginan seperti Hawa pun seperti itu. Keinginan adalah ingin menyamai Tuhan. Dan seringkali kita juga tidak mau diambil oleh Tuhan hidup kita. Kita mau hidup mau kita sendiri. Kita mau tindakan kita menyakiti hati orang atau apapun yang mungkin kita nggak peduli juga. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya ingin menjelaskan, menyembah Tuhan itu artinya kita memfokuskan hidup kita benar-benar kepada Allah. Dan menurut firman Tuhan, jangan menyembah yang lain, karena nggak berguna. Yang lain itu tidak memiliki kuasa seperti apa. Yang lain tidak memiliki hikmat, kebijaksanaan. Yang lain itu tidak memiliki kasih. Yang lain itu cenderungnya, pokoknya ya, lawan kata dari apa yang Tuhan miliki, pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Yang ada adalah egoisme. Semua makhluk itu akan sentral, akan fokus pada dirinya sendiri. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan Allah sampai menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, maka Allah ini memiliki kasih yang melebihi apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Oleh karena itu Dia mengatakan bahwa satu-satunya yang boleh disembah dan patut disembah hanya Allah. Mari kita melihat di dalam Roma pasal 11 ayat ketiga. Ini konsep berikutnya. Ini adalah perusi daripada Allah yang Maha Kuasa. Sebab segala sesuatu adalah dari Allah dan oleh Allah dan kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini yang boleh memuliakan dirinya sendiri kecuali Allah. Akan tetapi banyak pemimpin Kristen jatuh karena apa? Merasa dirinya udah hebat. Jemaatnya 100.000, mungkin jemaatnya 200.000, mungkin gerejanya 1.000 dan sebagainya. It's nothing di hadapan Tuhan itu nggak berarti. Kalau hidupnya, kalau hatinya, kalau dirinya tidak ditundukkan di bawah pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, menjadi Kristen, mengikut Kristus itu bukan sesuatu yang mudah menurut saya. Karena kita harus melawan ego kita sendiri. Kalau kita menundukkan diri pada Tuhan, maka kita akan melepaskan semua hak kita. Kemudian merubah seluruh cara pikir kita, perasaan kita dan kehendak kita untuk mengikuti seluruh konsep Allah. Itu yang sulit untuk dilakukan. Karena manusia itu punya ego. Makanya kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian melihat Hawa dan Adam, jangan menyalahkan, karena itu bibit itu ada di dalam hidup diri kita. Dia ingin menyamai Allah, ingin setara dengan Allah, ingin mengetahui segala sesuatu. Tadi saya mengatakan bahwa di dalam alam semesta yang begitu besar, ilmu pengetahuan saat ini hanya bisa mendeteksi 4% dari alam semesta. Yang 96% tidak diketahui. Karena terlalu luas, terlalu besar, dan manusia itu terbatas juga.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Oleh karena itu, apa yang menjadi konsep diri kita sebenarnya? Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus ya. Karena Poli ini sekolah kitab, saya nggak sekolah kitab. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini praktisi saja. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wah, di konsep ini kalau dulu saya hafalkan, saya pikir apa ya? Tapi saya baru mengerti, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ternyata ini adalah harus menjadi fokus hidup kita. Setelah kita itu memahami Allah dan kita menyembah dan kita menyerahkan hidup kita kepadanya, maka sentral itu kembali lagi kepada Allah. Dan Allah itu siapa? Yang turun ke bumi ini yang menolong kita itu adalah Kristus. Makanya fokusnya kepada Kristus. Jadi sebetulnya saya lihat konsep Alkitab itu simple, tapi karena kita tidak memahami, kita coba belajar Alkitab dengan dari semua sudut. Tapi mari kita belajar sederhana. Mengapa kita menyembah Kristus? Karena Dia adalah Allah yang sudah menyelamatkan. Jadi yang kalau saya baca yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, maka kita memang harus merubah seluruh cara pikir kita, perasaan kita dan kehendak kita disinkronkan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau kita mengundurkan diri dan mengakui bahwa tidak ada yang lebih bijaksana dari Allah, tidak ada yang memiliki pengetahuan dan hikmat seperti Allah, maka ikuti saja apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan di dalam hidup kita. Kita harus fokus seperti itu. Akan tetapi seringkali mungkin nggak enak itu sulit karena itu mengusik ego kita, mengusik kehendak kita sendiri, diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita hidup kepada Tuhan itu harus nyata, harus progres, bukan di awal-awal. Bukan hanya di dalam dunia roh, enggak. Di dalam alam nyata, karena hidup kita itu nyata, hidup kita itu real, kita diciptakan Allah sebagai makhluk yang nyata. Hal itu harus dilakukan, perubahan hidup itu harus nyata. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, dari buahnya lah kita tahu isi. Kalau kita menyatakan bahwa kita itu mengakui Allah dan kita menundukkan diri kepada Allah, tetapi hidup kita, perilaku kita yang tadi saya katakan tidak cocok dengan firman Allah. Jadi kalau buahnya itu tidak muncul di dalam perilaku atau sifat diri kita itu yang berubah, maka sebetulnya kita sedang membohongi Tuhan. Kenapa? Kita hanya datang beribadah kepada Tuhan karena kita ingin hanya mendapat bagian-bagian yang enak dari Tuhan. Tapi sacrifice, karena penyembahan itu akan menyangkut mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Jadi kita tuh harus mempersembahkan hidup kita secara total kepada Allah. Nanti kita akan baca. Gak bisa cuma sekedar, aku beribadah datang ke gereja, selesai. Kalau bisa Tuhan memberkati aku, menolong pekerjaan, menolong jodoh, menolong kesehatan, apapun itu. Bukan itu, Bapak, Ibu, dan saudara. Nah, itu yang salah. Praktek-praktek itu yang menyebabkan mengapa kita tidak bisa hidup benar di dalam Tuhan. Tadi saya mengatakan bahwa saya nggak sekolah teologi, saya cuma praktisi saja. Saya belajar dari orang-orang yang sekolah. Tapi saya ingin men-sharing ini karena ini pengalaman hidup saya. Bertahun-tahun, ya saya sekarang usianya sudah 66. Sejak lahir saya berKristen. Tapi sejak kecil saya mencoba mencari apa sih kebenaran, iman kepada Kristus, iman kepada Allah itu apa sih sebetulnya? Konsep intinya itu. Ternyata konsep intinya cuma ini. Kita itu mengakui Allah, kita menyembah Tuhan, menundukkan diri kita, mengubah hidup kita,
Gampang? Enggak gampang, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Itu sulit. Dan di usia sekarang pun masih sering salah juga. Akan tetapi kalau kita sudah punya pemahaman, konsep, dan tujuan bagaimana cara kita harus hidup dan kita mengikuti hidup yang Tuhan mau, maka itu adalah plus poinnya oleh Tuhan dikenal. Mengapa? Karena manusia bukan manusia yang sempurna. Akan tetapi kalau kita sudah memiliki kehendak yang ditujukan kepada Allah, maka yang pertama Allah memberikan hikmat dan kekuatan. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita salah, Tuhan itu mengampuni dosa. Jadi itulah fungsi, bukan terus karena Tuhan itu mengampuni kita terus kita berbuat dosa terus, bukan begitu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita terus melakukan perbuatan dosa terus, ya kita masuk neraka, itu otomatis. Karena kita menentang Tuhan secara terang-terang. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ikut Tuhan itu sesimpel itu. Akan tetapi tidak mudah. Pemahaman ini harus ditangkap, kemudian kita mencoba pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Tidak mudah, tapi kita harus berupaya. Karena apa? Mari kita lihat konsekuensi dari hal ini mengenai penyembahan. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3. Tadi sebetulnya sudah sedikit dijelaskan. Akulah Tuhan Allah yang membawamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3. Jangan ada pada mungkin lain-lain. Tuhan nggak mau itu dicampur dengan ego kita. Kalau kita tidak mau menundukkan diri, artinya kita tidak mentaati. Atau kita menyembah yang lain supaya kita mendapatkan sesuatu, berarti itu keluar juga dari konsep yang Tuhan. Kemudian Ulangan pasal 6 ayat 13. Ulangan pasal 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allah. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersyukur. Kembali lagi, satu-satunya Allah. Kemudian kita melihat di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Oh, tadi kita sudah baca ya. Tadi kita sudah baca ini ya, ternyata ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita mengakui konsekuensi daripada ayat dan firman tadi, maka kita sebetulnya sedang membangun hubungan kita dengan Allah. Jadi seringkali mungkin kita juga salah persepsi. Oh, membangun hubungan dengan Allah itu puji-pujian dan penyembahan. Itu yang utama. Membangun hubungan dengan Allah menurut saya itu adalah mengakui Allah sebagai pribadi yang memiliki kuasa, hikmat, kasih, dan sebagainya. Dan yang terpenting, Allah itu adalah Allah yang kekal. Karena manusia ini tadi itu diciptakan di dalam kondisi yang terbatas, fisikal, ada batasnya, tapi Allah itu tidak terbatas. Tapi pada satu titik tertentu kita akan kembali. Makanya mengapa kita harus menyembah Allah yang kekal? Ada satu saya yang melewatkan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Itu yang salah satu yang terpenting, yang akan menjadi tujuan hidup akhir kita. Bersama-sama Allah di dalam kekekalan. Jadi pada saat kita mengakui Allah, mengakui Tuhan Yesus, saat itulah kita sedang membangun hubungan kita dengan Allah. Pujian dan penyembahan mungkin itu bagian daripada membangun relasi dengan Allah. Perenungan firman Tuhan itu bagian. Akan tetapi kalau kita tidak pernah merubah hidup kita, seperti tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka kita sedang berbohong kepada Tuhan.
Atau kita salah mempersepsikan Allah. Jadi kita salahnya begini, kita anggap kalau kita sudah memahami konsep Allah, kita sudah mengikuti ibadah secara fisik, tetapi substansi perubahan hidup kita tidak dilakukan, kita anggapnya kita tetap beribadah kepada Tuhan. Padahal bukan itu. Membangun hubungan dengan Tuhan itu adalah pada saat kita mengakui Dia dan kita melakukan apa yang menjadi konsep yang Tuhan mau dilakukan dalam hidup manusia. Itulah hubungan yang kita bangun. Itulah makanya mengatakan, maka kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, bukan sekedar slogan. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kembali lagi, kalau Bapak Ibu dan mengerti konsep penyembahan ini, maka Bapak Ibu dan saudara sekalian harus merubah seluruh cara pikir, perasaan dan kehendak. Diselaraskan dengan firman Tuhan. Makanya mengapa harus membaca firman Tuhan? Mengapa harus merenungkan firman Tuhan? Mengapa harus berdoa, berkomunikasi dengan Allah? Mengapa harus beribadah bersama-sama? Mengapa harus seringkali mungkin ada sharing pemahaman Alkitab? Semua tool itu, saya katakan itu tool, alat supaya kita makin mengenal Allah, makin memahami pribadi Allah, dan kita makin tunduk kepada Allah. Kemudian kita merubah seluruh cara pikir, perasaan dan kehendak kita supaya sesuai dengan firman. Itulah yang harus dilakukan berulang seumur hidup kita. Karena itu yang akan menolong. Karena hikmat Tuhan itu akan menuntun kita terus-menerus sampai kita memahami Tuhan lebih. Makin lama makin dalam. Zaman dulu memang gereja kita, kalau nggak salah ya, gereja kita tuh mengadakan doa 6 jam. Betul nggak? Ya iya. Saya masih ingat loh, saya waktu yang di Sawah. Ada doanya 6 jam. Tapi saya juga heran, banyak orang berdoa 6 jam tapi perilaku pelayan Tuhan sama Tuhannya kok gak cocok ya. Kenapa? Itu yang saya cari. Karena itu semua yang dilakukan itu betul. Itu bukan substansinya, bukan inti tindakan yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu alat supaya kita bisa memahami Allah. Tapi kalau tetap hidupnya nggak berubah, makanya Tuhan mengatakan dari buahnya. Ya buahnya begini yang terjadi antara pelayan Tuhan satu dan pelayan Tuhan yang lain, iri hati, gak enak hati, tersinggung, sakit hati, segala macam muncul. Makanya waktu kalau saya beribadah di GPTS di Sawah, saya bingung. Saya sering kali tanya dalam diri saya sendiri, Tuhan kenapa ini ya? Katanya orang sudah beribadah melakukan tindakan-tindakan seperti itu, perilaku ibadah. Loh, tetapi kok kebencian itu ada di mana-mana ya? Iri hati, tergampang tersinggung dan sebagainya. Gak pernah ada murah hati, gak ada kasih, gak bisa mengampuni. Loh, gak cocok sama sekali, gak cocok saya pikir. Itulah saya cari. Dan saya menemukan ternyata, saya sekarang baru mengerti bahwa itu adalah ibadah, itu adalah aktivitas ibadah. Substansi ibadah beda. Substansi ibadah yang dikehendaki oleh Allah yang tadi disampaikan oleh Rasul Paulus, bukannya hidupku itu bukannya aku lagi, tetapi Kristus, semua nilai Kristus. Itu yang harus diterapkan dalam diri kita, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Itulah yang membawa berkat. Makanya saya seringkali kalau dengan anak muda, Poni kan sering dengan Poni dengan Hansen juga itu ya. Saya katakan bahwa kalau ingin tahu diri kita, jangan kita yang bercerita, suruh orang lain yang bercerita mengenai diri kita. Maka baru kita bisa melihat. Mengapa Bapak Ibu dan saudara sekalian? Karena manusia itu suka bias. Oleh karena itu, tadi saya katakan kita harus membaca firman Tuhan
kita harus merenungkan firman Tuhan. Mengapa merenungkan? Karena merenungkan itu menolong kita seperti kita melihat cermin. Kalau sehari-hari, ibu-ibu terutama ya, melihat cermin gunanya apa? Untuk melihat apa ada yang salah, yang nggak tepat dan sebagainya. Ya itulah yang dilakukan oleh orang Kristen seharusnya. Bercermin apa? Firman Tuhan direnungkan, dipahami, kemudian dilihat hidup kita sudah sesuai seperti itu enggak? Kemudian tindakannya adalah dilakukan. Akan tetapi kalau lihat cerminnya cuma sesaat, nggak pernah kita melihat kekurangan kita. Makanya ditulis di dalam Mazmur juga ya, Mazmur 1 ya. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi tidak hanya berhenti sampai merenungkan, harus melakukan. Maka itu yang akan memberikan implikasi rohani yang sangat besar di dalam hidup kita. Maka tiap kali nanti kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian lakukan itu terus menerus, yang terjadi pada waktu kita disinggung oleh orang, itu insting kita yang dipimpin di Tuhan akan menolak hal seperti itu masuk dalam hati kita. Kita tidak akan mudah tersinggung, walaupun tetap bisa tersinggung. Akan tetapi tidak semudah itu kita meresponnya dengan salah. Nah, respon diri kita terhadap situasi dan kondisi itu penting sekali. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan, dari buahnya kita tahu. Itu buah roh. Hari itu nggak bisa ditipu, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Itu nggak bisa ditipu, nggak bisa diimitin. Juga kita nggak bisa. Kita mencarinya dengan pujian penyembahan sehari jam. Nggak akan muncul itu. Itu harus dilakukan terus-menerus dalam hidup kita. Sehingga menjadi apa? Menjadi karakter ya, yang otomatis akan muncul pada saat godaan itu muncul di depan mata kita. Kita akan meng-counternya. Ya sama seperti Tuhan Yesus pada waktu dicobai. Tuhan ya tak kasih iblis berbicara kepada Kristus. Tak kasih di seluruh dunia ini kepadamu, asal kamu menyembah. Itu Tuhan Yesus sudah langsung. Ya karena dia Allah, dia tahu. Tapi kita sebagai manusia kita harus proaktif firman Tuhan itu. Sehingga pada waktu godaan itu muncul, kita akan meng-counternya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hidup kita tidak salah. Itulah yang sebetulnya menurut saya akan membangun hidup kita itu luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ternyata ibadah kepada Tuhan itu tidak mudah. Akan tetapi itu bisa dilakukan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah menyatakan di dalam Injil Matius juga. Dia mengatakan, sempurnalah engkau sebab Bapa-Mu yang di surga itu sempurna. Artinya, kesempurnaan bukan berarti kita itu sempurna 100% tidak. Pada waktu kita punya kehendak untuk melakukan firman Tuhan dan kita melakukan dengan sepenuh hati dan seluruh kekuatan kita, itu sudah diperhitungkan kepada Allah. Itu adalah kesempurnaan maksud kita kehendak kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengapa juga menyembah Tuhan itu sangat penting? Mari kita melihat di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai 11. Kitab Wahyu pasal 4 ayat 10 dan 11. Maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melebarkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Firman Tuhan ini mengajarkan apa? Sampai kepada kekekalan kita akan menyembah Tuhan. Itulah tujuan yang paling jauh dari hidup manusia, menyembah Allah sampai kepada kekekalan. Itu diantaranya, itu tujuan yang paling penting Bapak Ibu dan saudara sekalian.
Jadi penyembahan kepada Allah itu bukan cuma selama kita di dunia ini. Setelah kita mati dan kita dibangkitkan oleh Kristus, setelah kita kembali kepada Bapa, maka kita tetap akan menyembah Allah. Tidak akan pernah berhenti karena Dia itu yang ditinggikan. Dia yang layak ditinggikan, tidak ada. Saya kira konsep ini bisa dipahami. Semoga ini cukup sederhana dan bisa dipahami. Nah, saya akan melangkah yang kedua. Praktisnya, tadi itu konsepnya seperti itu. Praktisnya sudah saya pernah jelaskan pada waktu saya bicara pertama di sini. Saya bicara mengenai kemurnian hati dan tangannya bersih. Ya, kita masuk pasal 24 ayat 3 dan 4. Yang paling penting untuk dilakukan diri kita pada waktu kita menyembah Allah, itu yang paling penting. Yang pertama itu kita harus punya hati yang murni, supaya kita nggak pleset, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mengapa? Kalau kita lihat di dalam kitab Amsal akan ditulis bahwa hati manusia itu sukanya serong, betul? Hati manusia itu licik katanya, betul kan? Ada ya, Bapak Ibu bisa belajar ini. Kalau sudah baca firman Tuhan semuanya pasti pernah baca itu. Pada dasarnya hati manusia itu licik. Mau menyembah Tuhan setengah-setengah, tapi dapat berkatnya sepenuhnya. Oleh karena itu dalam Amsal juga ditulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran kehidupan. Jadi yang pertama, kalau kita mau menyembah Tuhan, hati kita harus murni. Murni karena kita mengakui Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Itu dulu. Kalau kita punya motivasi yang lain, Bapak Ibu dan saudara sekalian, seluruh ibadah kita yang kita lakukan itu runtuh, nggak berguna. Mengapa? Karena kita punya motif untuk kepentingan diri kita sendiri. Motif kita bukan untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mengakui Allah, mengakui kemahakuasaannya, mengakui kasih-Nya, mengakui pengampunannya, mengakui segala yang Allah miliki. Harusnya itulah yang menjadi dasar dari seluruh penyembahan kita pada Allah. Harus murni. Cuma itu, nggak ada yang lain. Kalau kita punya motif yang lain menyembah Allah karena ingin diberkati Tuhan, ingin mendapat harta benda, ingin mendapat apapun, maka semua tindakan ibadah kita itu runtuh di hadapan Tuhan. Tidak bernilai. Makanya pada waktu Tuhan Yesus di mana? Di rumah ibadah ya, melihat janda miskin yang hanya memberikan uang yang sangat sedikit sebagai persembahan, maka Tuhan mengatakan bahwa itu berkenan di hadapan Allah, bukan yang banyak. Akan tetapi karena itu dilakukan dengan hati yang murni. Mengapa hati itu penting? Karena hati itu adalah pusat hidup manusia. Disitulah komponennya. Hati itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Jadi itu harus dimurnikan, fokus, ditundukkan kepada Tuhan, menyembah Tuhan, harus murni. Kemudian yang kedua, ini di dalam Markus itu saya nggak jelaskan mengenai kemudian karena saya sudah jelaskan panjang lebar ya. Pertama kali saya bicara di sini. Coba kita lihat di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Jadi yang pertama tadi harus murni, yang kedua ini seluruh hidup kita harus dikerahkan untuk menyembah Tuhan. Seluruh hidup kita harus diarahkan, difokuskan untuk merubah seluruh pikiran, perasaan dan kehendak kita sesuai dengan pikiran, perasaan dan kehendak Kristus, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi kalau kita menyembah Tuhan setengah-setengah, bisa nggak? Nggak bisa. Contohnya,
pada waktu Kain dan Habel memberikan persembahan, mengapa Kain tidak diterima? Ya, Habel diterima karena Habel mempersembahkan dengan seluruh diri, seluruh hidupnya, dengan kemurnian, dengan kesungguhan. Maka kalau Kain memberikan persembahan itu pada Allah setengah-setengah, Tuhan itu kan maha kuasa, maha tahu. Maka kalau kita menyerahkan hidup kita setengah-setengah, tidak akan diterima oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya memberikan konsep-konsep seperti ini supaya kita itu melakukan sesuatu itu yang tepat di dalam Tuhan. Dan itu memberikan implikasi dalam hidup kita. Kalau setengah percuma. Tapi kalau pertama-pertama gimana? Gak apa-apa, itu proses. Seperti saya katakan tadi, kehendak kita itu sudah tahu, kita itu mau menundukkan diri kepada Tuhan, kita tuh mau mengasihi Tuhan, kita tuh mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masih kepleset, oke, Tuhan masih mengampuni. Tapi begitu salah, kita perbaiki lagi. Tapi itu harus terus-menerus dan ulang. Itulah yang dihargai oleh Tuhan. Akan tetapi kalau dasarnya sudah salah, kemudian kita sudah setengah-setengah kepada Tuhan, jangan harap ibadah kita akan diterima, persembahan kita akan diterima, ibadah kita juga tidak diterima, penyembahan kita juga tidak berguna. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Itu sudah saya cerita sebenarnya, tapi paling tidak kita baca supaya kita mengerti. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi hidup kita ini yang harus dipersembahkan. Semua pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu semua dipersembahkan kepada Tuhan. Dirubah sesuai dengan konteks Allah, konsep Allah. Yang kudus dan yang berkenan, harus kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Terus, tidak berhenti di situ. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini kuncinya. Jadi harus murni, kemudian harus sungguh-sungguh dengan kasih kepada Tuhan itu. Terus kita harus melakukan tindakan, berubah, hidup kita harus berubah. Ini berubahnya harus total berubah. Mengapa? Karena dasar hidup kita, konsep hidup kita itu adalah konsep duniawi. Tercampur, terdistorsi. Itu yang pertama. Dunia itu konsep bagaimana kita harus selalu mengikuti. Yang kedua, hati kita itu harus dirubah. Tadi saya katakan bahwa manusia itu punya ego. Cenderung bersentral pada diri sendiri, nggak mau berkorban. Makanya kalau kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Allah, maka itu adalah korban yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna buat kita. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya kira itu yang saya ingin share pada pagi hari. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita. Harapan saya ini cukup sederhana untuk bisa ditangkap. Karena dari situlah akan muncul implikasi iman di dalam hidup kita. Mungkin kita nggak perlu bersaksi di atas benda, nggak perlu. Tapi buah hidup kita itu akan bersaksi di luar sana, di sekeliling diri kita, mungkin di dalam rumah, mungkin dengan tetangga kita, mungkin dengan rekan kerja, mungkin dengan rekan pelayanan, mungkin dengan siapapun itu.
itu akan menolong kita bercerita mengenai Kristus secara langsung, bukan tidak langsung. Itu langsung. Karena itu akan dirasakan. Bagaimana orang yang ada di sini kita itu bisa merasakan kasih Tuhan mengalir melalui hidup kita. Makanya kalau kita tidak bisa mempersembahkan dengan cara yang benar apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka hidup kita tidak akan pernah terasa manis di sekeliling kita. Tidak akan dirasakan baiknya Tuhan itu. Jadi dia cuma melihat kita itu datang bergereja karena kita agama Kristen. Tapi dia tidak melihat bahwa kita itu, buah hidup kita itu memberikan sesuatu yang manis bagi mereka. Mungkin orang yang susah kita menolong mereka. Mungkin orang yang kekurangan kita memberi. Jadi tujuan daripada kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan bukan sekedar karena kita punya uang lebih, bukan. Tapi itu merupakan bagian daripada ibadah kita kepada Allah, persembahan kita kepada Allah untuk menolong orang lain supaya orang lain itu mendapatkan cinta kasih Tuhan. Mereka bisa merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita masing-masing. Nah, itulah implikasi yang terbesar sebetulnya menurut saya, yang akan membawa orang datang kepada Tuhan. Bukan cuma cerita, bukan cerita-cerita yang cuma spektakuler, tetapi kehidupan sehari-hari yang akan menolong, akan menuntun orang untuk datang kepada Tuhan. Karena mereka melihat Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.